Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, apa kabar semuanya? Semoga selalu baik-baik saja ya, selalu sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, selamat datang semuanya, selamat datang di kelas musik ASBP Juara. Untuk minggu ini kita akan membahas materi baru. Materi apakah itu? Ya, langsung aja. Yaitu materi tentang klasifikasi alat musik dalam orkestra. Jadi materi tentang pengelompokan alat-alat musik dalam suatu orkestra ya. Oke, langsung saja kita bahas orkestra. Apa sih itu orkestra? Orkestra adalah kelompok musisi yang memainkan alat musik bersama yang biasanya memainkan musik-musik klasik. Orkestra dalam skala besar biasanya disebut orkestra simfoni yang jumlah pemainnya bisa mencapai 100 pemain, sementara orkestra kecil hanya terdiri dari 30 atau 40 pemain saja. Jadi kalau zaman dulu orkestra itu identiknya dengan musik-musik klasik, tapi kalau di zaman sekarang sebenarnya musik apapun, genre apapun sudah mulai dibawakan oleh orkestra seperti itu ya. Alat musik yang digunakan dalam pertunjukan orkestra simfoni biasanya berupa alat musik gesek atau string, tiup tuh ada dua ya, tiup jadi terbagi dua, yaitu ada woodwind dan brass, serta alat musik pukul yaitu perkusi. Oke, jadi ada 4 pengelompokan ya. Pertama strings, kedua woodwind ya, tiup woodwind, ketiga tiup brass, keempat perkusi. Nah, selain alat musik tersebut juga ada juga beberapa alat musik yang tidak wajib digunakan dalam suatu orkestra, namun masih dikatakan standar gitu. Jadi selalu ada, tetapi tidak selalu memainkan setiap karya yang dibawakan. Seperti itu. Apa aja sih alatnya? Diantaranya ada harpa, piano, gitar, dan semacamnya. Jadi biasanya pada lagu-lagu tertentu saja. Next kita bahas. Nah, sekarang kita bahas instrumen strings. Jadi tadi terbagi 4 ya, mengelompokkan instrumen orkestra itu. Ada instrumen strings, instrumen woodwind, tiup woodwind, instrumen brass, dan instrumen perkusi. Oke, sekarang kita bahas instrumen strings. Dalam suatu kesatuan orkestra, instrumen yang dianggap dalam kategori alat musik gesek atau strings ini adalah keluarga dari violin atau yang lebih terkenalnya biola. Meskipun sebenarnya banyak alat musik strings lain yang dimainkan dengan atau tanpa alat gesek. Alat gesek strings atau biola itu namanya bow ya. Nah, kelompok instrumen strings ini termasuk juga ke dalam kelompok instrumen kordofon berdawai, jadi memiliki senar. Seperti itu. Suara yang dihasilkan oleh alat musik gesek ini tergantung pada panjang senar, ketebalan, berat, dan tekanannya. Umumnya, badan alat musik gesek terbuat dari kayu seperti kayu cemara Eropa, kayu arang, atau eboni, dan pohon maple. Oke, sekarang Anda memiliki contoh-contoh instrumen yang termasuk ke dalam kategori instrumen string, yaitu keluarga biola. Pertama ada violin, jelas violin. Berikutnya ada viola. Viola ini ukurannya sedikit lebih besar dari violin dan karakter suaranya sedikit lebih rendah dari violin. Berikutnya cello. Ini cello jauh lebih besar dari violin dan viola. Cara memainkannya pun tidak disimpan di pundak, tetapi diberdirikan ya. Terus cara memainkannya sambil duduk, biasanya umumnya sambil duduk seperti itu. Karakter suaranya pun jelas jauh lebih rendah ya. Nah, terakhir ada kontrabas. Kontrabas ini ukurannya cukup besar, bahkan bisa setinggi orang dewasa ya. Karakternya ya sesuai dengan namanya bass gitu, jadi rendah, kontrabas apalagi seperti itu ya. Oke, jadi ada 4 yang termasuk ke dalam instrumen string, ada violin, viola, cello, kontrabas. Next, berikutnya
instrumen woodwind atau tiup woodwind. Apa sih itu woodwind? Woodwind adalah keluarga alat musik tiup yang terbuat dari bahan kayu. Meski demikian, pada kenyataannya di zaman kini keluarga woodwind tak lagi sepenuhnya terbuat dari kayu, melainkan sudah dikombinasikan dengan bahan logam, plastik, dan kombinasi lainnya. Nah, jadi kalau pada zaman dulu instrumen woodwind itu benar-benar terbuat dari kayu gitu sesuai dengan namanya. Nah, namun pada zaman sekarang sudah mulai dikombinasikan gitu. Ya, tidak seutuhnya terbuat dari kayu, bahkan ada yang benar-benar tidak menggunakan kayu gitu. Tetapi karakter suaranya masih seperti instrumen woodwind pada zamannya dulu gitu, seperti itu. Ini ada beberapa contoh instrumen woodwind. Pertama ada flute, ada oboe, ada klarinet, dan juga bassoon. Oke. Saksofon juga sebenarnya termasuk ke dalam instrumen woodwind. Cuman di sini Yanda ambil 4 aja. Next kita bahas instrumen brass atau alat musik tiup brass. Keluarga alat musik brass adalah alat musik tiup seperti woodwind, namun bedanya ia terbuat dari bahan kuningan. Keluarga alat musik brass mampu menghasilkan suara yang sangat keras sehingga mereka cenderung mendominasi satuan suara dari jajaran alat musik orkestra. Nah, jadi karakter instrumen brass ini sangat powerful, keras, mendominasi. Makanya biasanya penempatan posisi instrumennya itu berada di belakang. Nah, apa aja sih Yan? Apa aja instrumen brass itu? Ini kita ambil contohnya, ada trumpet, ada horn, ada trombon, satu lagi ada tuba. Ini hanya 4 saja ya contohnya ya. Kalau kalian masih penasaran, boleh kalian googling sendiri ya. Oke. Next, instrumen perkusi. Perkusi adalah jenis alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul, dikocok, atau juga digesek. Keluarga perkusi sendiri memiliki anggota alat musik paling banyak di antara keluarga alat musik yang lain. Nah, jadi perkusi itu banyak sekali macam-macamnya ya. Yang paling mendasar itu biasanya perkusi dibagi 2, ada perkusi yang memiliki nada dan perkusi yang tidak memiliki nada, seperti itu. Jenisnya masih sangat banyak. Oke. Berikut ada beberapa contoh yang Yanda masukkan ke dalam materi ini. Di antaranya adalah ada bass drum, ada chimes, ada snare, ada timpani. Nah, ini timpani ini merupakan salah satu contoh instrumen musik perkusi yang bernada. Jadi setiap tom-tomnya itu bisa diatur nadanya, kayak do, re, mi, fa, sol, la, si, do, seperti itu bisa. Oke, paham semuanya ya? Silahkan Ananda tulis tadi 4 jenis instrumen atau kelompok instrumen dalam orkestra. Nah, selanjutnya ini ada bayangan posisi instrumen dalam suatu orkestra seperti ini ya. Ya, perhatikan di sana ada nomor. Yang paling depan mulai dari 23, 24, dan 25 itu biasanya jajaran untuk violin dan viola. Seperti itu. Biasanya di nomor 23 itu viola, 24 biasanya violin 1 atau violin 2, 25 violin 1 atau violin 2. Nah, di sampingnya di nomor 26, nah itu cello. Karakter suaranya lebih rendah. Nah, di belakang cello nomor 27 itu kontrabas. Kumpulan kontrabas biasanya di belakang cello sebelah kanan. Nah, di jajaran tengah atau di daerah tengah yaitu nomor 1, 2, 3 sampai 8. Nah, di sana itu termasuk ke dalam kelompok instrumen woodwind. Jadi jajaran kelompok instrumen woodwind biasanya berada di tengah-tengah, di belakang violin atau viola. Seperti itu, karena karakter suaranya juga tidak terlalu keras gitu, masih lembut. Nah, di belakang instrumen woodwind dari nomor 18 sampai 22, nah itu ada jajaran instrumen brass, alat musik brass ya, yang karakter suaranya sangat
keras, powerful. Nah, terakhir di paling belakang itu ada instrumen-instrumen perkusi. Di sana barisan instrumen perkusi di paling belakang. Hampir setiap orkestra selalu paling belakang. Karena ya karakter suara perkusi juga bisa dikatakan sangat keras ya. Nah,